Pak Muhardi yang telah mengatur lajunya webinar ini dengan apik. Dan semoga Pak Muhardi sehat walafiat, sehingga senantiasa setia bersama kita untuk terus mendengungkan beragamalah dengan cinta, no ujaran kebencian, toleransi yes, intoleransi no way. Kita sebagai anak bangsa Indonesia terlahir sudah dalam keadaan berbeda. Berbeda suku seperti Gus ini di Banten Selatan, padahal Gus orang Madura. Jika kita tidak memiliki nilai-nilai kebinekaan dalam keekaan, mungkin Gus dikeroyok orang Banten ini mati karena sendirian Pak Muhardi, ya kan? Tetapi karena kita hidup dalam kebinekaan, perbedaan suku tidak menjadi masalah selama kita ada dalam satu naungan Indonesia. Nah, bagaimana? Bukan hanya pada kesukuan saja, termasuk juga agama. Kita lahir kayak Gus dari orang tua Madura, Umi Madura, Deles, ya, dari keluarga Islam NO fanatik. Lah mau tidak mau keberadaan Gus menjadi orang Islam dan menjadi orang NO sampai detik ini kan. Ada juga teman kita ya, tadi yang hadir seperti Pak James itu, ya, Bang James, ibu dari Indonesia, bapak dari bule atau Inggris ya, sehingga mukanya kayak bule kan gitu, gak kayak orang Madura. Lah siapa yang minta? Ya gak bisa, itu kehendak Tuhan. Begitu juga dengan agama. Ada di sini tadi hadir Bu Endang ya, dari Katolik, atau yang dari Jogja juga dari Kristen atau Katolik, Pak Sahat Purba, dan teman-teman semuanya yang tadi telah menyampaikan ucapan selamat tahun baru Islam dari non-Muslim. Hal yang semacam ini yang harus kita tradisikan. Silahkan kita berbeda agama, ya, karena dengan agama ini tidak menjadikan kita bermusuhan. Bagaimana kalimatun syawa, bahasa-bahasa yang sama, ajaran-ajaran yang sama di dalam agama ini. Nilai-nilai Rahmanur Rahim, nilai cinta kasih, nilai keadilan, nilai gotong royong, nilai persaudaraan, nilai persatuan. Inilah yang kita junjung di dalam keekaan. Meskipun kita ini bineka. Amboi, betapa indahnya Indonesia kita. Hari Raya Galungan masyarakat kita mengucapkan selamat Galungan. Hari Raya Cina meskipun Gus orang Madura, sudah hitam udah coklat. Ada saudara saya, Bang Forowan ini lebih hitam Gus atau lebih hitam Bang Forowan, 11-12 ya kan. Tapi kita hidup di Indonesia, diundang teman-teman makan Imlek, ya kita welcome saja kan gitu. Yang penting antara B2 sama B3 dibedakan kan gitu loh, ya kan? Ada Natalan, kita sama-sama saling menghormati, mengucapkan Idul Korban kemarin, ya, Bang Forowan saudara saya yang jadi staf khusus DPR RI ini lupa Gus mintain atau belum kan gitu, nggak ngirimin kambing Gus kan gitu. Justru dari teman-teman Gus yang pendeta, yang Cina, ya kan, yang non-Muslim, ini yang bantu banyak masyarakat desa yang ada di daerah Banten Selatan di Tanjung Lesung ini. Bagi orang desa, makan daging itu sesuatu yang sangat istimewa. Tapi di sini pesisir ya, banyaknya tuh makan ikan laut agak murah kan gitu, ya. Yang kaya itu jeragan-jeragannya yang punya kapal. Tapi buruh-buruhnya baik buruh tani maupun buruh nelayan, ya ini hidup pas-pasan. Alhamdulillah dengan kebersamaan, dengan toleransi. Meskipun mereka berbeda baik etnisnya, ya, banyak Pak Lim, ya, ini teman Gus, ya, Cina sekali kan gitu. Ada Pak Jun juga Cina, ada Mama Hana Cina, bantu.
Apabila nilai-nilai kebersamaan ini kita bangun, akan indah kebinekaan ini. Bagaimana di tahun baru 1444 Hijriah ini, kita sama-sama dengungkan sesuai dengan harapan pemerintah yang ada di dalam harapan Menteri Agama yang disampaikan Menteri Agama, yaitu menjadikan tahun 2022 ini sebagai tahun toleransi. Lah ini antara kenyataan dan utopia, atau banyak hayalan atau utopianya daripada kenyataannya. Karena masih banyak kita lihat-lihat, ya, kita lihat di media, saudara kita baik di pendidikan sekolah, padahal sekolah negeri diwajibkan berjilbab. Lah kalau itu sekolahan madrasah, ya mungkin itu hal yang tidak mustahil, bahkan sangat diharapkan, mustahab gitu loh. Tapi kalau sekolah negeri, ini kan ada yang non-muslim, ada yang Islamnya KTP, ada yang Islamnya istilahnya orang tuanya itu Islam taat kan gitu ya. Nah ini semuanya harus bagaimana kita bawa dalam rasa kebinekaan, dalam keekaan gitu. Banyak masih saudara-saudara kita membuat tempat ibadah dipersulit. Padahal kita hidup di negeri bukan negeri yang yang menjunjung tinggi dalam nilai-nilai agama. Bukan negara yang ateis, yang tidak mengenal Tuhan. Sila pada bangsa kita yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa seluruh masyarakat di Indonesia ini harus bertuhan. Kalau tidak bertuhan, tidak boleh berada di negara Pancasila ini. Tapi anehnya, mereka yang bertuhan membuat tempat ibadahnya dipersulit. Sementara tempat pantai pijat, tempat esek-esek, tempat diskotik, tempat karaoke, mudah sekali pemerintah mengeluarkan izinnya. Ini PR kita bersama. Berarti kita masih belum bisa hidup seutuhnya di negeri Pancasila yang berketuhanan yang Maha Esa ini. Harapan kita, apabila kita sebagai umat Islam yang mayoritas ini bisa benar-benar menjadi wa ma arsalnaka, Muhammad, wa ma arsalnaka, aku tidak utus engkau Muhammad illa kecuali angin kecoba, ya. Illa ini bahasa apa? Penegasan kalau dalam tafsir ini. Rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Bukan rahmat hanya buat umat Islam, bukan hanya rahmat hanya untuk semua manusia, tapi seluruh alam dan isinya. Ini nilai-nilai indahnya Islam. Tetapi banyak di antara kita berceramah, berdakwah, menyinggung agama orang lain, membuat hati orang lain tidak suka. Bahkan kayak sekarang ini, sama-sama kita lihat dulunya di media sosial, merasa seakan-akan paling ganteng, paling hebat, paling perkasa. Begitu dipanggil oleh polisi, ya, masa patung ataupun dewanya agama ya tertentu disamakan dengan muka Pak D. Jokowi. Ini benar-benar penistaan. Begitu dipanggil polisi, yang pakai kursi roda lah, sekarang ini pakai apa? Lehernya diapain Pak Madi, dipakai penyangga begini. Nah ini bagaimana kan gitu loh. Makanya ayo, seperti apa yang disampaikan oleh narasumber tadi, Bang Farhan tadi, janganlah kita menjadi warga negara atau khususnya orang-orang Indonesia ini latah untuk nge-share. Kadang berita, kata Bang Farhan tadi, belum dibaca, hanya lihat judulnya udah di-share. Lah padahal kita di Undang-Undang ITE nge-share sesuatu yang sifatnya hoax, ujaran kebencian, maupun menistakan agama orang lain. Ini kita bisa juga terkena kasus. Nah ini perlunya bagaimana kita senantiasa jangan bosan-bosannya untuk terus memberikan pencerahan kepada jamaah kita, kepada umat kita, kepada lingkungan kita. Ayo nak, kita hidup ini di Indonesia, bukan hidup di negeri Cina yang mana sulit melihat orang kulitnya coklat kayak Gus,
Apalagi melihat kulit yang kayak Bang Porowan lebih coklat lagi sulit. Sepanjang mata kita memandang kulitnya orang Cina kuning-kuning semuanya, ya. Sepanjang mata kita memandang sulit mencari kayak matanya orang Arab di Cina, ya. Lah itu, meskipun mereka dalam beberapa etnis, tapi mereka dalam satu rumput. Itu Cina yang miliatan orang. Begitu juga kita, nak. Hidup ini bukan di Arab. Yang mana rata-rata orang Arab itu sukunya Arab. Agamanya hanya satu dua, Islam dan juga sebagian Kristen atau Katolik Ortodok kan. Dan itu sangat minim sekali. Tapi kita ini di sini lahir procot di Indonesia. Sukunya ada ratusan, pulaunya ada ribuan. Ya, rasnya juga macam-macam. Ada dari Arab, ada dari India, ada dari Parsi, ada dari apa? Yang campur bule kayak Bang James ini, ada yang dari Cina. Dan itu semua mereka ada sebelum kemerdekaan ini. Begitu juga kita lahir procot. Indonesia ini ada dan berada. Sehingga kita merdeka karena kebinekaan. Meskipun kita umat Islam yang mayoritas, alhamdulillah. Ayo, janganlah kita ini menjadi umat mayoritas yang dikit-dikit sok merasa paling banyak, paling hebat, paling kuasa. Sehingga kesalahan sedikit dari agama lain, mentang-mentang kita mayoritas, sudah main keroyok. Apabila kesalahan kita sendiri, mentang-mentang kita mayoritas, meskipun kita salah, mengajak umat dengan takbir Allahu Akbar melawan pemerintah. Ada seorang ulama atau ustadz atau tokoh agama ditangkap. Sudah dibikin isu seakan-akan pemerintah benci kepada ulama, mengkriminalisasi ulama, fobia terhadap Islam. Hal-hal yang semacam ini sangat membahayakan diri kita semuanya. Bagaimana kita sama-sama menjaga Indonesia kita ini? Bagaimana kita umat Islam mayoritas bisa menjadi payung sehingga siapapun yang berada di sekitar kita, di sekitar masjid kita, di sekitar pesantren kita, semuanya merasa adem, merasa ayem, merasa terayomi. Bukannya dengan dekat pesantren kita, mentang-mentang kita jadi tokoh agama, main hantam kromo terhadap agama orang lain, main caci maki terhadap agama orang lain. Ini bukan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah perintahkan kepada kita dalam berdakwah itu, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah, dengan cara yang hikmah. Terus kedua, dengan cara mau'idotil hasanah, dengan cara yang lembut. Hasan itu baik, lembut. Hikmah itu memiliki keilmuan dan nilai-nilai luhur, nilai-nilai budaya. Terus kalau ada kita ceramah caci maki sana, caci maki sini, kritik pemerintah tanpa ada data-datanya, itu bukan mengkritik tetapi memfitnah. Dan fitnah itu asyaddu minal qatl. Dosa orang memfitnah itu lebih jahat, lebih berat di api neraka daripada orang membunuh. Karena dengan fitnah menimbulkan suatu bentuk kebencian. Dengan fitnah menimbulkan adu domba. Dengan fitnah menimbulkan hasad dan hasud. Dan ini yang diajarkan oleh Kiai Tauhid. Ya, di ajaran Thariqat itu. Ya, ajaran Thariqat itu intinya. Yaitu apa? Ajaran untuk membersihkan hati kita dari sifat-sifat namimah. Ya, sifat-sifat yang jelek. Ya. Tajalli takholi. Bagaimana kita membuang untuk tajallinya Allah, datangnya Allah kepada kita. Kita buang sifat-sifat namimah yang jelek pada hati kita. Apabila orang berthariqat tidak akan ngerasani atau bicara kejelekan orang. Apalagi berdakwah melakukan ujaran kebencian.
Kalau dakwah melakukan ujaran kebencian ini, berarti orang ini tidak atau belum mengenal ilmu batinnya Islam atau ilmu thariqat. Ilmu batinnya Islam itu bukan ngomong, "What?" Itu ilmu mainan. Ilmu gos waktu Alia dulu di Tebu Ireng. Itu senengannya teman-teman PMII kayak Bang Forowan begitu kan gitu. Itu ilmu hikmah. Ya. Kalau batinnya, itu ilmu di dalam batin hati kita. Tidak membenci orang. Diubah, diganti kalau bertorikot. Sifat benci diganti dengan sayang. Sifat kikir diganti dengan sifat pemberi. Sehingga nilai-nilai hati kita ini, apa yang ada termaktub di dalam sifat Allah utama, yaitu Rahmanur Rahim, cinta dan kasih, welas asih. Jadi kalau pengen melihat orang Islam yang sesungguhnya, yaitu hidupnya penuh dengan pemaaf, penuh dengan welas asih, seperti Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Suka memaafkan dan suka menyayangi. Itu adalah ciri Islam yang sejati atau umat Islam yang sejati. Itulah yang diajarkan di dalam thariqat. Maka penting sekali ajaran thariqat ini untuk membimbing mental rohaninya ya umat Islam di Indonesia ini khususnya. Dan alhamdulillah keberadaan thariqat di jamaah NU ini sangat kuat. Dan kekuatan NU hingga ada sampai detik ini tidak pernah memberontak kepada pemerintah, tidak pernah melakukan nyinyir kepada pemerintah, kecuali memberikan kritik yang memang ada datanya. Sebab banyak ulama-ulama itu melakukan ajaran thariqat. Dan juga terima kasih yang tiada terhingga kami sampaikan kepada Kiai Haji Mukhlason Jalaluddin. Di dalam kesibukannya beliau ya, hari ini karena tadi waktu dipanggil itu lagi markirin mobil Pak Muadi kan gitu. Begitu masuk ya, mau bicara, sudah ada pembicara Yai Tauhid. Dan setelah Yai Tauhid, ternyata Yai Mukhlason dipanggil oleh MC untuk mengisi acara. Dan alhamdulillah kami berterima kasih sekali, meskipun hanya sebentar dalam kesibukannya. Kita cukup bangga selaku orang NU, ya. Termasuk PMII ini juga kader NU dari para NU yang cendekiawannya. Nah, hari ini PCNU Mesir, PCINO ya, pengurus cabang istimewa NU Mesir melakukan diklat pelatihan dan pemantapan kepada 600. 600 kalau di Indonesia itu kecil, tapi 600 di luar negeri. Kami sebagai orang NU cukup bangga dan terima kasih. Bravo ya, barakallah untuk PCNU Mesir. Kehadiran 600 kader baru NU di Mesir, baik itu pelajar maupun diaspora. Mudah-mudahan PCNU Mesir tetap terus ya dalam berkah Allah. Terima kasih juga dalam Bang Forowan ini. Mudah-mudahan kalau hari ini masih jadi staf khusus DPR, tahun depan Gus doakan menjadi anggota DPR ya. Amin Allahumma amin. Tapi kalau dapat jabatan jangan lupa sama Gus Kiai Kampung ya. Kalau Kiai itu nggak perlu banyak. Yang penting Idul Fitri ya. Bagaimana bisa berbagi, menyenangkan fakir miskin sekitar. Idul Korban ya. Bisa berbagi kurban, menyenangkan fakir miskin dan jamaah sekitar. Itu sudah bahagia. Itulah kehidupan Kiai Kampung ya. Terima kasih Pak Mahdi, terima kasih Mas Nurul, terima kasih kepada semua peserta. Dan juga para donasi, meskipun yang donasinya seperti kata Bang Forwan tadi, agama cinta ini senantiasa apa? Saweran ya. Kita saweran ya. Alhamdulillah meskipun sedikit yang donasi tetap kita terima dengan ikhlas ya. Kita juga bikin tumpeng tadi. Semuanya ini karena rasa cinta kita kepada bangsa Indonesia, agar bangsa ini tetap adem, ayem, tentrem, gemah ripa lojinawi, semampu apa yang bisa kita berbuat, yang kita berikan untuk bangsa dan negara ini. Tiada kata dan untean kecuali permohon maaf kepada semua narasumber dan peserta atas segala kehilapan, dan apabila ada kebenarannya semata-mata dari Allah Ta'ala. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita bertemu lagi ya teman-teman narasumber, Yai Tauhid, Yai Mukhlason,
dan juga abangku yang ganteng manis Bang Bahar Farawan ini, Pak Muhardi, dan juga semua peserta. Mudah-mudahan kita dalam tahun baru ini dalam berkah Allah, panjang umur fi taatillah, sehat walafiat, dimudahkan segala urusan dan rezeki. Amin Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai agama cinta, salam Pancasila merdeka.